hadir dalam namamu kami mengucap syukur, berkati untuk sinyal, berkati untuk wanita-wanita yang luar biasa, berkati juga untuk hamba, bukan aku hebat, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Wow, luar biasa ya. Aku boleh lihat wajah-wajah cantik-cantik ini semua nggak? Aduh, kacamataku nggak diambil lagi sama aku punya ini. Jadi aku Silahkan tidak bisa buka buat wajah kamera, kalian. Mama-mama. Oke, silakan buka kamera ya sayangku ya semuanya. Wow, luar biasa ya. Jadi di sini aku nggak bisa sebut nama, aku tarik dulu ya, biar bisa saya lihat ya. Oke, mungkin saya kenalan dulu ya sama semua sister-sister di sini ya. Nama saya Evangelis Dr. Indri Paridi Arya. Kalau udah ada yang pertama bertemu dengan kita, itu anugerah Tuhan. Oh, ada Endang juga. I know, hai Endang. Ini dari Jogja ya. Oke, siapa lagi ibu-ibu di tempat ini lagi? Oke lah, aku nggak bisa. Dari Semarang ada, dari mana? Ada dari Papua nggak? Dari Papua. Ada dari Papua? Kalimantan harusnya Timur, ada. di Dari Indri ada. Kalimantan. Oke sayang, pokoknya Papua intinya harusnya ada tapi tidak hadir, Bu. Oke, pokoknya intinya kalian luar biasa ya. Kak Wulan, mana Kak Wulan? Aku mau lihat lagi yang namanya Kak Wulan tadi. Aku tadi nggak lihat yang lihat sebentar. Kak Wulan sayang, mana engkau? Yang mana sih orangnya? Yang ibu, Mama yang Kak Wulan, Wulan. Mama Cliff. Mana ini, boleh nggak tunjukin mukanya sama aku? Aku nggak Harus bisa ada lihat. suaranya biar muncul videonya. Nah, coba Saya, Kak ini Wulan tolong saya. jawab aku. Yang mana sayang engkau? Yang Yang mana ini. engkau orangnya? Yang mana? Iya, yang Coba rambutnya ulang kayak sekali lagi. ibu yang cepak ini. Oh, oke, luar biasa sayangku ya. Pokoknya Kak Wulan sayang ya, apa yang kau lakukan Tuhan sangat suka ya. Tidak usah diragukan sama sekali. Karena Tuhan paling bangga bukan melihat wanita cantik, bukan wanita kaya, bukan wanita pintar, tapi wanita yang berkata, ini aku Tuhan, aku Amin. hanya seorang hambamu, kehendakmu lah yang jadi. Jadi waktu Kak Wulan dipakai untuk melakukan hal seperti ini, Tuhan disukakan. Dan waktu teman-teman yang lain juga meresponi sama seperti Kak Wulan, Tuhan sangat-sangat sayang sama kita. Dan kesayangan wanita, kesayangan Tuhan tuh beda loh ya. Spesial ya, awet muda nggak tua-tua. Siapa pengen nggak tua-tua di sini angkat tangan ya. Kalau bisa kita umur 1000 tahun tetap kayak 17 tahun, betul ya. Nah, selain itu juga kita akan menjadi kebanggaan anak keluarga kita. Dia akan bangga punya mama, punya oma, punya nenek, punya tante, punya boru, punya orang tua yang seperti kita ya. Jadi pokoknya intinya aku sangat bangga, aku sangat bahagia. Mudah-mudahan kapan-kapan kalau memang bisa, kalian kebanyakan di Jakarta apa di mana nih semuanya? Tersebar nih, Ibu. Wah, luar biasa. Nah, Salam dari Nias. Salam dari Nias. Oke, kalau kapan-kapan nanti kalau memang ada di Jakarta banyak, nanti kita atur waktu ketemu ya. Saya sangat ingin ketemu dengan kalian. Kita kongko. Nanti kita kongko ya sambil kita luar biasa. nongkrong. Iya, karena buat aku salut lihat wanita. Karena ini yang Tuhan mau sayang. Tuhan mau kita menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman. Ya, bukan hanya sekedar aku udah disehat, suamiku udah baik, anakku sudah baik, uangku udah baik. Nggak cukup. Harus move on, harus bergerak ya. Karena sudah waktunya sekarang gereja nggak bisa lagi gereja dinamis. Anak-anak Tuhan nggak boleh statis, harus yang dinamis ya, yang bergerak ya, yang melangkah. Seperti siapa? Deborah ya. Jadi Deborah itu bukan hanya sekedar pribadi yang hebat di Alkitab, tapi kalau saya terus terang terinspired dari Deborah, dari Esther, dari Ruth ya. Nah, itu semua pribadi-pribadi yang luar biasa ya. Nah, kalau dipikir-pikir, nah ini sekalian saya bawa sharing firman ya, tapi saya mungkin sharingnya ini agak tidak pakai ayat, tapi pakai cerita aja ya, supaya ini lebih hidup suasananya. Boleh ya? Oke, nah kalau dipikir-pikir sekarang dalam silsilah Yesus ya, itu dikatakan ada 5 wanita loh. 6 nama wanita, yang 5-nya itu agak bermasalah, betul? Nah, artinya apa ibu-ibu? Kalau engkau baca dalam kebudayaan Yahudi, itu nggak pernah ada disebut wanita. Bahkan waktu 5.000 orang makan dan 4.000 orang makan, tidak termasuk wanita. Artinya wanita tidak diperhitungkan, betul? Nah, itulah budaya daripada Yahudi. Sama seperti juga kalau misalnya sekarang di sini ada orang Batak, coba angkat tangan. Yang ada orang Batak coba bikin emojinya, jadi saya bisa lihat nih, ya ada orang Batak. Nah, kalau dalam Batak kan juga seperti itu ya. Kalau misalnya anaknya perempuan yang lahir, aduh perempuan lagi. Tapi kok laki-laki, nah ini penerus marga, betul. Kalau orang Chinese dia juga suka, kenapa? Untuk meneruskan perusahaan daripada orang tuanya. Tapi kalau Tuhan ternyata yang nggak pernah dalam sejarah Israel, itu dalam silsilah Yesus, itu ada 6 nama wanita. 6 loh ibu-ibu, ya bukan 1, 2, 6. Dan di antara 6 nama wanita itu, 5 bermasalah. 5 punya handicap yang tidak mudah. Yang pertama siapa namanya? Coba, kalau yang tahu siapa nanti saya kasih hadiah. Tapi hadiahnya nanti baru ambil ke rumah saya, mesti ke Bandung.
ya. Yang pertama adalah siapa? Kita tahu yang pertama namanya adalah siapa? Yang pertama siapa? Coba. Yang pertama. Esther. No, dalam Matius ya, itu dalam silsilah Yesus ya. Coba kita buka yuk. Ya ini saya jadi berubah semua gara-gara tadi saya melihat kalian dan mendengar tadi Kak Wulan, Tuhan yang Ruth, Rap. No. Kita buka ya, Matius yuk, kita buka sayang yuk, biar kita sama-sama sharingnya, biar kita makin yakin siapa diri kita di mata Tuhan. Ya, kita buka inilah silsilah Yesus. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Langsung aja kita masuk ke ayat 5 ya. Salmon memperanakan Boas dari siapa? Rahab. Nah, Boas memperanakan Obed dari siapa? Ruth. Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud memperanakan Salomo dari siapa? Istri Uria Ya. Nah, terus udah gitu terakhir nanti ada Maria. Nah, saya mau buka satu-satu ya. Nah, coba kita lihat yang di sini yang ayat keduanya. Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Nah, ini satu-satu saya bongkar ya. Yang pertama adalah siapa? Coba. Yang pertama adalah Lea. Yehuda anak dari siapa? Yakub punya anak 12, betul? Nah, dia punya istri 2. Yang pertama istrinya adalah Lea, yang kedua adalah siapa? Rahel, betul? Kecintaannya adalah Rahel, betul? Nah, tapi dari Rahel dia nggak punya anak awalnya. Sementara dari Lea dia punya anak 6 laki-laki, betul? Ada Ruben, ada Simeon, betul ya? Ada 6 anak laki-lakinya. Tapi selama Lea melahirkan anak laki-laki, dia tidak pernah mencintai Lea. Makanya setiap Lea punya anak, dia bilang, sekali ini suamiku pasti akan mencintai aku. Sekali ini suamiku pasti akan erat hubungan dengan aku. Nah, ini akhirnya anak yang ke-6 bernama Yehuda. Dan Yesus lahir dari suku keturunan Yehuda. Yes. Nah, kalau dipikir-pikirkan yang cocoknya harusnya keturunan daripada Yusuf dong. Kan Rahel kecintaan daripada Yakub, betul? Tapi pertanyaan, kenapa Lea yang dipilih masuk silsilah Yesus dibandingkan dengan Rahel kecintaan Yakub? Nah, mungkin di tempat ini kita tidak pernah mengalami dicintai, betul? Mungkin engkau tidak pernah mengalami disayang ya, atau apapun yang pernah kita alamin. Tapi perhatikan, Yesus ternyata bisa memilih kita. Pertanyaan Ibu Indri, kenapa dipilih Lea? Tahu kenapa? Nanti ibu-ibu boleh baca Kejadian 29. Setiap dia melahirkan anaknya, dia selalu berkata, sekali ini suamiku pasti sayang sama aku. Sekali ini Tuhan akan mempererat hubunganku dengan suami. Ini adalah pribadi yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur, padahal suami gak cinta sama dia. Bahkan sampai anaknya ke-6 pun Yakub tidak pernah mencintai Lea. Tapi karena dia bersyukur, makanya Tuhan itu sangat bangga dengan wanita. Bukan wanita cantik, bukan wanita kaya, bukan wanita hebat saja, tapi wanita yang bisa mensyukuri. Ibu-ibu, saya tahu tidak mudah untuk kita bersyukur waktu kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi percayalah, mereka ada di hati kita. Waktu saya ketemu dengan Pak Habibie, ya, itu saya ketemu dengan Pak Habibie, kita panggilnya Bang Rudi, karena kita udah dengan Pak Habibie itu dekat ya. Nah, waktu itu saya datang ke rumahnya dengan keluarga, terus di rumahnya itu besar, dan besar sekali rumahnya, ada dia punya perpustakaan. Terus saya bilang begini, Bang Rudi nggak sedih ketinggalan daripada Ibu Ainun, kan dia cinta sekali sama istrinya, betul? Nah, dia bilang apa? Oh, kenapa saya harus sedih? Karena Ainun ada di hati saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia ada di hati saya. Nah, dari sana saya pikir luar biasa ini Pak Habibie. Dia cinta sekali dengan istrinya. Bahkan waktu istrinya kena kanker di Jerman, dia tidak pernah meninggalkan sekalipun. Ya, dia selalu mendampingi. Tapi dia katakan, Ainun nggak pernah pergi jauh-jauh dari saya. Dia ada di hati saya. Nah, ibu-ibu memang tidak mudah untuk berkata. Ibu ini bisa gampang ngomong, tapi ibu ini nggak ngalamin. Saya tahu. Saya bisa merasakan kehilangan. Waktu saya kehilangan ibu saya, kehilangan ayah saya, itu saya seperti udah nggak ada, seperti udah nggak bisa berasa apa-apa lagi, nangis menjerit-jerit luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita dalam Tuhan akan berbeda cara kita memandang kepergian orang-orang kita kasih, karena mereka sekarang sudah ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Ya, jadi ibu-ibu harus yakin ya. Nah, walaupun sepertinya, tapi Bu Indri gak mudah loh. Kita selalu ingat, betul, gak ada yang salah dengan mengingat anak kita, suami kita, gak ada yang salah ya. Kita boleh menangis, boleh. Yesus juga pernah menangis waktu Lazarus meninggal, betul. Tapi jangan tinggal dalam kesedihan, jangan tinggal dalam sakit hati, jangan tinggal dalam kemarahan, jangan tinggal dalam kekecewaan. Karena berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan masih izinkan kita memiliki seorang anak atau 2 orang anak, atau mungkin masih melayanin,
berarti Tuhan masih percayakan kita untuk banyak hal. Nah, bersyukur adalah modal Tuhan mau pakai seorang wanita. Ibu-ibu memang tidak mudah bersyukur dalam keadaan tidak mudah. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita punya Tuhan, kita masih bisa bersyukur, ya. Nah, waktu suami saya tabrakan, ya, itu suami saya tabrakan, kalau ibu ini ngalamin cukup banyak hal-hal yang tidak mudah, ya. Tapi yang saya bersyukur Tuhan masih izinkan suamiku sampai hari ini ada. Itu berarti ada rencana Tuhan. Tapi yang aku alami juga tidak mudah. Waktu Pak Ari tabrakan terlempar 70 meter di jembatan layang Bandung. Itu kata dokter umurnya hanya 7 hari saja. Ya itu rasanya hampir setengah badan saya itu udah mau mati rasanya. Waktu dia COVID kemarin Delta pertama perburukan total. Dan itu sudah tidak ada harapan harusnya hidup. Itu pun rasanya saya sudah hampir mau mati rasanya. Tapi kalau memang Tuhan masih izinkan, bukan karena berarti Tuhan lebih sayang suami saya atau daripada keluarga ibu-ibu, bukan. Tuhan masih ada punya rencana. Tapi kalau sampai kita kehilangan daripada keluarga kita yang kita kasih, berarti Tuhan sudah selesai dengan dia, ibu-ibu. Dan dia sudah di posisi yang aman, di posisi Bapa di surga, ya. Nah, jadi pesan saya yang pertama, jadilah wanita yang bisa bersyukur walaupun tidak mudah. Bagaimana caranya, Bu Indri? Minta kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak mudah memang, tapi minta belas kasihan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, kita diberikan kekuatan dari Tuhan dan kita akan bisa memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup kita. Kita punya bagian belum selesai. Ibu-ibu masih ada di dunia ini berarti masih ada tugas kita. Jadi yang pertama, kenapa seorang Lea dipakai? Karena dia hidup dengan mengucap syukur. Jadi Tuhan tidak tergila-gila melihat orang harus yang hebat. Tapi mulut kita ternyata bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sangat bangga dengan wanita seperti ini. Nah yang kedua adalah siapa tadi katakan? Yang kedua adalah namanya Rahab. Nah Rahab ini kalau dilihat beda dengan seorang Lea. Kalau Lea adalah wanita perempuan yang tersakiti, tapi wanita yang memutuskan untuk bisa menerima dengan ucapan syukur. Kalau Rahab adalah perempuan sundal, ibu-ibu. Logikanya ngapain perempuan sundal masuk silsilah Yesus? Perempuan sundal ini pun Tuhan pakai. Kenapa? Karena dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dia katakan kepada Boas, kepada dua pengintai, aku sudah mendengar cerita tentang Allahmu, ya, bahwa Allahmu tuh hebat. Kalau nanti kalian sudah menang, jangan lupa ya, tolong nanti keluarga aku juga, agar aku juga bisa menolong kalian. Dan kata daripada pengintai, keluargamu akan selamat semuanya, seisi keluarga selamat. Nah dari cerita Rahab ini saya belajar begini, kalau kita sebagai ibu-ibu kuat dalam Tuhan, seisi keluarga kita akan diselamatkan. Makanya wanita, kita bukan hanya peranan biasa-biasa, peranan kita tuh penting. Karena kalau seorang ibu, seorang mama, seorang istri betul-betul takut akan Tuhan, seisi keluarga kita pasti selamat. Nah ini makanya tadi saya katakan, ibu-ibu kalian mencari Tuhan sungguh-sungguh, anak-anak kita atau mungkin orang kita kasih yang sudah pulang ke rumah Bapa, mereka sudah selamat. Jangan ragukan sedikit pun. Dan hidup ini semua hanya sementara. Kita di dunia ini gak akan bisa sampai 500 tahun. Kalaupun paling lama 100 tahun aja udah hebat, betul. Nah berarti orang-orang kita kasih sudah berangkat duluan, nanti kita akan ketemu dengan mereka. Karena orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan, itu tempatnya sudah aman. Bapa sudah menyediakannya di surga. Amin. Nah Rahab dikatakannya punya iman yang luar biasa. Nah seringkali kadang-kadang kita mengaku orang Kristen, wanita Kristen, tapi kita nggak yakin bagaimana ya nanti ya suamiku, anakku, ya keluargaku, cucuku bisa nggak selamat? Siapa bilang tidak? Waktu seorang istri betul-betul cinta Tuhan, maka seisi rumah. Kalau Rahab saja punya iman seperti itu, padahal dia perempuan sundal, jangan sampai kita kalah dengan Rahab. Amin ibu-ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah yakin anak-anak kita, keturunan kita semua posisinya aman, hidup kita akan berbeda. Kita akan jadi berkat dimanapun berada. Karena kita tahu, aku di dunia ini berarti tugasku belum selesai. Berarti bagianku untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah yang ketiga dikatakan adalah siapa? Tamar. Ibu-ibu tahu siapa Tamar? Tamar ini adalah perempuan yang dianggap sial oleh Yehuda. Kenapa? Karena dia punya suami. Ya, Yehuda itu punya anak 3 laki-laki. Ya. Nah Onan dan satu lagi saya lupa namanya. Nah yang pertama menikah dengan seorang Tamar, mati karena dia jahat. Nah akhirnya dinikahkanlah Tamar ini dengan yang kedua, mati juga karena dia jahat. Nah akhirnya Yehuda pikir ini perempuan sial, setiap anakku menikah dengan dia semua mati. Akhirnya Yehuda itu tidak berikan anaknya yang ketiga, disuruhlah Tamar ini pulang. Jadi Tamar ini adalah perempuan yang pernah diusir oleh mertuanya sendiri. Dan dia penuh dengan marah kepada mertuanya, sampai-sampai dia menjebak mertuanya. Akhirnya mertua dengan seorang Tamar
itu berselingkuh dan akhirnya lahirlah 2 anak kembar. Nah, tapi pertanyaan kok bisa masuk ke dalam silsilah Yesus? Memang Tamar pernah benci, pernah dendam, tapi dia akhirnya mengaku salah. Dia berkatakan, "Ampuni aku Tuhan, aku mau belajar mengampuni." Akhirnya dia masuk silsilah Yesus. Mungkin pun kita pernah mengalami sakit hati, kecewa, kenapa hidupku seperti ini? Aku marah, aku kecewa. Nah, tapi waktu kita kembali pada Tuhan, Tuhan pun bisa pakai hidup kita, ibu-ibu. Ya, saya pernah menyimpan sakit hati nggak main-main loh, 7 tahun kepada suami saya, kepada keluarga besar saya bertahun-tahun. Saya marah, kenapa hidupku seperti ini? Nggak fair ya. Tapi akhirnya hidup saya nggak bahagia. Dan ibu-ibu perhatikan, sumber kemarahan hati kita menjadi sumber penyakit. Saya pernah dulu punya penyakit, ini semua muka saya semuanya nanah semuanya, dari mulai muka sampai ke leher, sampai ke punggung, sampai ke betis saya. Semua nanah, terakhir saya koma dibawa ke Singapura. Tahu apa penyebabnya? Tidak bisa mengampuni. Maka hari-hari ini mungkin engkau juga pernah mengalami hal sakit hati atau apapun. Wanita-wanita virtuous woman-nya Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, belajarlah mengampuni. Tapi bagaimana cara mengampuni, Bu Indri? Terlalu sakit. Kalau Tamar bisa mengampuni mertuanya, kita pun harusnya bisa supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Tidak mudah. Bagaimana caranya? Minta kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Waktu saya mengampuni suami saya, itu tidak mudah. Semua orang bilang, ibu harus mengampuni. Oh, tidak bisa, terlalu sakit hati saya. Waktu saya disuruh mengampuni keluarga besar saya, oh tidak bisa, terlalu sakit hati saya. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, tidak akan bisa kita mengampuni. Tapi kalau kita dipenuhi oleh kasih Yesus, kita bisa. Ibu-ibu, masuk silsilah Yesus itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kita masuk dalam agenda kerajaan surga adalah anugerah Tuhan. Nah, kenapa kita nggak bisa? Salah satu penyebabnya adalah tidak bisa mengampuni. Jadi yang pertama tadi adalah siapa? Yehuda. Yehuda mamanya siapa? Lea. Kenapa Tuhan pakai Lea? Karena dia selalu bersyukur apapun keberadaannya. Hari-hari ini iblis pakai hati kita untuk membuat kita marah. Bagaimana bisa bersyukur, Ibu Idri? Saya sakit hati, saya nggak bisa menerima, hidupku sial. Please ibu-ibu, mulut kita ini nggak bisa jadi tempat sumber yang berbeda. Hanya ada satu sumbernya. Kalau tidak menjadi sumber menjadi berkat, sumbernya menjadi kutuk. Waktu kita bersungut-sungut, kita marah, kita kecewa, kita emosi, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, kita akan rugi sendiri. Dan waktu kita belajar bersyukur, maka Tuhan berkata, "Hai hambaku, hai wanita kesayanganku, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa, akan menjadi partner kerja Tuhan, akan dipercayakan Tuhan banyak hal." Kalau Lea yang sedih, yang tidak pernah dicintai, bisa dipakai oleh Tuhan, setiap kita juga bisa. Yang kedua adalah siapa tadi katakan? Yang kedua, Rahab. Rahab adalah perempuan yang susila, asusila. Dunia tahu adalah perempuan kotor. Tapi dia punya iman kepada Allahnya Israel. Dia katakan, aku tahu Allahmu yang luar biasa ya. Karena itu kalau nanti kalian menang, jangan sampai kalian tinggalkan keluargaku. Dan akhirnya seisi keluarganya selamat. Nah, ini pesan Ibu Indri kepada virtuous woman ya. Hari-hari ini kita butuh ini. Kalau engkau melihat dengan cara pandang dunia, kita nggak akan bisa bertahan di akhir zaman ini, ibu-ibu. Banyak renungkan firman. Karena waktu Petrus berjalan di atas firman, waktu Petrus katakan, kalau engkau itu Tuhan, panggillah aku datang padamu. Dan kata Tuhan, kata Yesus, mari datanglah. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Bicara tentang mari datanglah, itu adalah firman. Waktu kita berjalan di atas firman, maka kita bisa melakukan banyak hal. Ibu-ibu, waktu engkau sedih, baca firman Tuhan. Karena di sana ada penghiburan, ada kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Manual book kita bukan buku dunia. Manual book kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pikiran Tuhan. Akan berbeda hidup kita. Mungkin engkau masih sedih, tapi engkau berkata, memang aku sedih Tuhan. Tapi aku mau kau pakai. Karena aku percaya, kalau sekarang Lea yang tidak pernah dicintai saja bisa kau pakai. Kalau Tamar aja seorang yang dianggap sial saja bisa kau pakai. Kalau Rahab perempuan asusila saja bisa percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan seisi keluarga. Aku juga mau Tuhan. Nah yang keempat adalah Ruth. Ibu-ibu tahu siapa Ruth? Ruth adalah pribadi yang dikatakan keturunan Moab. Keturunan yang tidak baik. Bukan keturunan Israel. Tapi akhirnya diangkat menjadi anak Tuhan. Kenapa bilang? Karena Ruth ini setia dengan Tuhan. Dia katakan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau pergi, di sana aku pergi. Di mana engkau mati, di sana aku mati. Tuhan mencari wanita yang komit kepada Tuhan. Ibu-ibu bangkit. Engkau pasti bisa. Ya, karena memang tidak mudah
untuk ditinggalkan oleh orang kita kasih, tapi berarti Tuhan masih belum selesai beracara dengan kita. Ibu-ibu pasti bisa menjadi berkat. Kuatkan teman-teman yang punya masalah. Dan mungkin kita dalam keadaan sedih, nggak apa-apa. It's okay not to be okay. Engkau mau menangis, it's okay. Tapi jangan tinggal dalam menangis. Katakan, Tuhan memang aku sedih, tapi aku mau bangkit Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Karena kata Tuhan, orang benar, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan kanan Tuhan yang menopang kita. Jadi ibu-ibu percayalah, apapun yang kau alamin, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kelima dikatakan adalah siapa? Seorang pelakor, namanya siapa? Batseba. Batseba pun masuk dalam silsilah Yesus. Memang dia awalnya tidak baik, tapi waktu dia bertobat Tuhan pun bisa pakai. Nah, yang paling terakhir adalah seorang Maria. Maria bukan seperti Batseba, Maria bukan seperti Tamar, Maria bukan seperti Ruth. Maria adalah wanita yang luar biasa. Kenapa Tuhan memilih Maria menjadi mama Yesus? Karena dia berani berkata, kehendak mulai jadi Tuhan, karena aku adalah hamba-Mu. Tuhan punya rencana pada kita bukan perancangan kecelakaan, ibu-ibu percayalah, tapi masa depan yang penuh harapan. Tapi kenapa orang yang saya cintai, Ibu Indri, dipanggil? Karena dia sudah selesai dengan Tuhan. Dia sekarang sudah di posisi yang benar. Di posisi di tangan Bapak Abraham. Di posisi sudah tenang dan sudah tinggal menunggu kedatangan kita. Bagian kita yang belum selesai, lakukan tugas kita. Karena waktu kita sudah selesai, Tuhan pun akan pertemukan kita dengan orang yang kita kasihi. Jadi saya hanya bangga dengan Tuhan Yesus. Saya melihat ibu-ibu di tempat ini, saya nggak bisa ngomong. Karena saya punya pelayanan, itu ada 2 orang ibu yang juga kehilangan suami. Nah, itu dia kehilangan suami, yang satu kehilangan suami, pagi-pagi dia masih sarapan dengan suaminya. Nah, ternyata suaminya bilang, berangkat ya Ma. Suaminya ini cinta sekali sama istrinya, tiap hari menyediakan sarapan tuh suaminya, nggak pernah marah, intinya sangat baik. Nah, nggak sampai 1 jam kemudian, tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya, suaminya rupanya ditabrak oleh truk, masuklah ke dalam truk itu, sampai badannya hancur semuanya. Ini ibu seperti orang gila, dia nangis menjerit, dia sampai stres luar biasa. Akhirnya saya datang sama dia, saya bilang sama dia, Ibu Wati, Ito sudah tenang. Ya, dia tidak pernah merasakan kesakitan. Sama seperti seorang Stefanus, waktu dirajam, dia katakan, ya Allah, terimalah rohku hari ini juga. Ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Karena saya percaya buat orang-orang yang baik, walaupun mengalami hal yang tidak baik secara tubuh, tapi dia nggak merasakan apa-apa. Sekarang Wati adalah pendoa saya, wanita kuat yang luar biasa. Bahkan setiap minggu kami ada ibadah, dia adalah kita punya singer. Dia menyanyi dengan yakin, dan dia katakan, suamiku sudah dengan Bapa di surga sekarang. Satu lagi namanya Ibu Evi. Dia juga kehilangan suaminya. Waktu mereka liburan ke Pineng, tiba-tiba suaminya divonis kanker. Nggak sampai berapa bulan, akhirnya meninggal. Itu dia stres, dia menjerit-jerit luar biasa. Nah, akhirnya saya ketemu dengan dia. Dia bilang, lihat ini Kak, ini masih sampai sekarang masih ada dia punya tabung oksigen dia nggak mau buang tabung oksigennya, dia simpan di kamarnya berbulan-bulan. Saya bilang, kalau kamu simpan Vi, kamu nggak akan pernah melupa, kamu akan tetap nangis. Ingat, karena Ito sudah nggak butuh tabung oksigen lagi, dia sudah tenang dengan Bapa di surga. Kamu harus move on, karena Tuhan punya rencana. Suamimu sudah persiapkan semua, karena dia tahu kamu adalah wanita kuat. Sekarang Evi adalah pribadi yang luar biasa. Kemarin dia Natal, dia nyanyi sambil nyanyi Silent Night, sambil nangis luar biasa, tapi bisa dia menyelesaikan lagu dengan luar biasa. Sekarang dia bilang, Kak Indri, saya sudah kuat, saya siap untuk memberkati orang-orang yang mengalami hal tidak mudah. Jadi artinya, wanita-wanita seperti ini wanita kuat. Maka saya bilang, Tuhan terima kasih kau kenalkan aku dengan wanita-wanita yang luar biasa. Wati wanita kuat luar biasa. Evi juga wanita kuat luar biasa. Nah, jadi intinya satu lagi teman saya. Nah, ini kalau mereka akhirnya pergi karena mereka kena kanker. Nah, waktu mereka kanker itu sampai yang satu buta matanya, kepalanya udah dibuka, dia punya payudara sudah dipotong, bahkan terakhir dia juga mengalami hal yang tidak mudah. Dia bilang apa sama saya? Waktu saya ketemu, saya pikir dia pasti akan marah sama Tuhan. Dia bilang apa? Ibu Indri, walaupun sekarang mata saya buta, walaupun kepala saya sudah nggak ada rambut, walaupun otak saya sudah dibuka, tapi Tuhanku luar biasa. Dia berangkat ke Australia dengan suaminya, dan apa yang terjadi? Dia bilang, saya mau melayani orang-orang kanker saudara saya yang ada di Australia. Di sana dia melayani, pulang dari Australia dia meninggal dengan tenang. Ini wanita-wanita pemenang. Satu lagi Ibu Debbie. Ibu Debbie itu adalah saya punya anak rohani juga. Jadi dia kena kanker, 5 kansernya. Dalam waktu 2 tahun uangnya sampai habis, suaminya sampai nggak punya apa-apa. Tapi setiap saya ketemu dia bilang apa, Ibu Indri, saya tahu walaupun saya nanti mau Tuhan panggil, saya sudah siap. Dia main piano jago. Dia bilang sampai saya Tuhan mau panggil, saya tetap mau
tekan tuts piano, dia masih tetap pelayanan di gereja. Bayangkan dengan kondisi sudah tidak punya payudara, dengan kondisi sudah diambil sudah ginjalnya sudah juga kena kanker, sudah dia punya badan kecil cuma 40 kilo, tapi tetap dia senyum berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Akhirnya dia meninggal, tapi dengan penuh ucapan syukur, dengan tidak pernah meninggalkan Tuhan sama sekali. Dan saya bilang ini warrior sejati. Hari-hari ini memang kita diperhadapkan hal yang tidak mudah banyak. Tapi kalau kita melihat teman-teman yang bisa kuat, orang-orang yang bisa kuat seperti itu, kita bilang, Tuhan, kalau mereka kuat, aku pun mau kuat Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Karena artinya setiap kita, Tuhan masih belum selesai acara kita. Ibu-ibu, kalian luar biasa, kalian kuat. Ibu Indri terus terang sangat salut melihat kalian ya. Nah, kalau memang nanti Tuhan izinkan, karena saya sering ke Jakarta, saya tinggal di Bandung. Saya sering ke Jakarta tuh setiap minggu, karena tiap minggu saya ada pelayanan di Jakarta ya. Nah, nanti kalau memang kalian ada di Jakarta, kalau yang di Nias agak jauh dari Bandung gitu loh. Tapi kalau Jakarta dengan bus kayak cuma 30 menit bisa ketemu. Kapan kita ketemu? Ayo, nanti kita saling share, saling menguatkan ya, karena kalian adalah wanita luar biasanya Tuhan. Jadi tetap semangat, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kita akan menjadi berkat sampai Tuhan panggil kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Indri untuk firman-Nya. Amin. Kembali ke mama-mama semua, kita kasih waktu untuk bisa bertanya jawab dengan Ibu Indri. Silahkan, waktunya dibatasi karena setelah ini Bu Indri ada kegiatan selanjutnya mama-mama. Jadi mohon tidak berbelit-belit dan langsung memakai waktu sebaik-baiknya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan sama mama? Kalau kita lihat Bu Indri di TikTok atau medsos atau khotbah-khotbah, kita nggak bisa bertanya langsung ya. Di kesempatan ini Bu Indri hadir di tengah-tengah kita walaupun lewat Zoom. Kita bisa bertanya apapun yang mungkin jadi pertanyaan atau masih jadi pertanyaan di hati kita. Silahkan Mam semua. Maaf, bolehkah bertanya Ibu? Silahkan. Dari mana? Ibu siapa? Dari Mama Samuel dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Oke. Gimana Mama Samuel? Gini Bu, sebenarnya masih susah. Bagus sekali tadi khotbah itu sangat menyentuh hati. Tapi secara memang iya, kejadian anakku tanggal 21 Desember 2025, dia nggak pernah ke kosan itu, tetapi diundang. Dan dia nggak pernah bergaul sama yang tidak apa, sementara kawannya memang sedikit saya cerita ya Bu, ya biar lega ya Bu ya. Iya sayang, cerita sayang. Jadi ada kawannya dia kan kerja di sipir. Ada kawannya baru dipindahkan dari Medan ke sana 1,5 bulan, dia baru diangkat ajudan. Sementara dia masih 5 hari datang ke sini, langsung tanggal 21 malam hari Minggu ditelepon kalapasnya sudah tidak ada lagi, dibakar. Tapi sekarang persoalannya belum selesai Ibu. Saya mengikhlaskan dia pergi karena itu adalah hak Tuhan. Walaupun lama kami gumuli supaya ada laki-laki, diberikan Tuhan sampai hampir 24 tahun. Ternyata diambil dengan cara tragis itu saja yang membuat hati sangat-sangat sesak Ibu. Sementara dia juga suka pelayanan di lapas itu, dialah yang selalu melayani, dan kawannya yang kebakaran itu juga 2 orang itu ganti-gantian melayani. Kadang saya tanyakan kepada Tuhan, makanya tolong dikuatkan Tuhan. Setiap saya saat teduh pagi dan malam, selalu saya bilang kepadamu Tuhan, pagari anakku, bentengi anakku, kuatkan dia untuk tidak jatuh ke berbagai pencobaan. Setiap hari, setiap malam udah saat teduh pagi udah saat teduh itu. Hanya saya pertanyaan, kenapa Tuhan buat seperti ini? Caranya tragis. Kalau enggak
nggak ada lagi wajah anakku, Bu. Memang 100% kebakar. Dan makanya aku minta doa juga supaya Roh Kudus membukakan seterang-terangnya kenapa dia dipanggil ke sana, apa yang mereka buat. Jadi tolong penguatan, Bu, tolong penguatan. Kakak Samuel, kakak siapa namanya? Mariama. Kak Mariama sayang, Tuhan sayang sama anak kakak sayang. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Itu dalam nama Tuhan Yesus saya percaya sesuai dengan firman Tuhan. Waktu dikatakan Stefanus dirajam oleh batu, sama sekali dia tidak ada kesakitan. Dari mana ketahuan? Karena dia sampai bisa mendoakan mereka, Tuhan ampuni dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persis seperti Yesus. Ya, Yesus tidak pernah merasakan kesakitan karena dia adalah anak Allah, ya. Tapi kalau dunia bilang kesiannya dipukulin, ya, tapi Tuhan nggak merasakan, ya. Dan aku juga percaya Samuel juga tidak merasakan sama sekali dengan api itu, ya. Sama seperti apa yang dialamin oleh Stefanus. Stefanus dirajam sampai mati, tapi rohnya sudah diangkat Tuhan. Kakak nanti boleh baca dalam Kisah Rasul, ya. Itu jelas dikatakan. Makanya kalau ada orang bertanya sama saya, Ibu Indri bagaimana dia padahal baik sekali, tapi dia mati, dia tabrakan, dia hancur segala macam. Saya sangat yakin dengan berkata, suamimu nggak merasakan sakit apapun karena suamimu adalah pribadi yang sangat cinta Tuhan. Kamu harus yakin itu karena waktu dia sebelum dia kena terbakar atau tabrakan itu langsung rohnya diangkat. Hanya tubuhnya memang yang kesannya hancur, tapi rohnya sudah diambil, Kak. Jadi kakak harus percaya, Kak Maria, kakak punya anak sudah aman di posisi Tuhan Yesus, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau dia mungkin masih ada. Kita nggak pernah tahu apakah nanti jadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi Tuhan sudah angkat, karena Tuhan sudah angkat orang-orang yang baik terlebih dahulu. Itu ada firman-Nya. Jadi bagian kakak sekarang tinggal bilang, Tuhan, aku minta kekuatan, dan Tuhan sudah berikan kakak kekuatan. Kakak ikut hari ini saja, itu kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Ya, kita berdoa buat Kak Marimar, ya. Kita berdoa Mariama, ya. Kita berdoa, Tuhanku yang baik, Allahku yang baik, aku datang berdoa buat kakakku Mariamar. Dia adalah seorang kakak yang hebat, seorang mama yang hebat, seorang istri yang hebat, seorang anak Tuhan yang hebat. Tuhan berikan dia kekuatan, dia akan kehiburan, dan melalui apa yang dialamin Kak Mari ini, nanti dia akan menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan tetap baik dan anaknya sudah ada di posisi Bapa di surga. Kami percaya itu dan kami tidak ragu sedikit pun. Karena Engkau berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan kami bukan Tuhan yang abal-abal. Tuhan kami bukan Tuhan yang hanya sekedar propaganda. Tuhan kami adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan berkata jangan takut, percaya saja, kami percaya Samuel sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan bagian kakak Mari sekarang adalah berkata, Tuhan aku siap untuk melangkah. Pakai hidupku untuk menguatkan wanita-wanita yang kehilangan orang-orang dicintai. Dan melalui kesaksian kakak akan banyak orang dikuatkan. Dan kakak akan Tuhan pakai luar biasa. Kakak aminkan ini. Karena tidak ada yang kebetulan waktu kita mengalami hal yang tidak mudah. Tuhan mau percayakan kakak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kakakku sayang, kuat, semangat. Nanti kalau kapan-kapan kakak ke Jakarta, kita ketemu, ya. Kita nanti akan mengatakan Tuhan luar biasa. Kakak nanti kapan-kapan ke Jakarta, saya mau kakak ikut sama aku untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Kakak tinggal di mana? Di Lubuk Pakam, Bu. Lubuk Pakam. Mana tahu kapan-kapan ke Jakarta, kasih tahu sama saya. Nanti aku akan ajak kakak untuk bersaksi di tempat-tempat wanita yang bisa menjadi menguatkan banyak orang. Amin. Amin. Amin, ya. Tuhan berkatin kakakku sayang. Semangat, ya. Tuhan sayang sama kakak. I love you. Wow, luar biasa. Luar biasa, Mama Samuel. Silahkan, Mam, selanjutnya. Mama-mama yang lain. Saya Mama Yovita Sari Simangunsong dari Jakarta. Mama Yovita. Yang mana orangnya, ya? Mama Yovita Sari Simangunsong dari Jakarta. Oke, Mama Yovita. Aku nggak lihat mukanya. Oke. Angkat tangannya, Mama Yovita. Angkat tangannya, Mama Yovita, biar aku lihat mukanya. Yang mana, sayang? Marta Lena, ya. Yang Marta Lena. Oh, oke. Oke, sayang. Gimana, Mama Yovita? Ini Ibu, anak saya Yovita Sari kan ditabrak lagi berhenti di lampu merah. Jadi ini kan pas tanggal ulang tahun saya juga, pas saat itu pasca juga mau dia melayani. Seperti Ibu tadi yang bilang bahwa khotbah, aku sangat terkuatkan juga.
Amin sayang. memaafkan katanya, karena memang anak saya kan Iya. kebetulan lagi berhenti di lampu merah, ditabrak langsung meninggal di tempat karena kepalanya pecah, badannya hancur semua. Jadi saat itu saat persidangan, di saat persidangan itu anak saya dipitnah, dibilang anak saya terjadi kecelakaan karena anak saya mabuk-mabuk, padahal hasil visum nggak ada anak saya alkohol sedikit pun. Anak saya melayani dalam Tuhan, sampai saya bilang kepada Tuhan, kenapa harus seperti ini Tuhan? Saya terobati juga, seperti Ibu tadi bilang, itu dia nggak merasakan seketika dia ditabrak, rohnya diambil semua. Iya sayang. Terima kasih Tuhan, aku diberi Tuhan cuma Bu, cuma yang membuat aku ini nih mau tanggal ulang tahunku juga bulan 4 ini, entah kenapa. Jadi situasi yang di persidangan itu anakku dipitnah, saksi kebohongan yang orang itu buat, dan bahkan aku nggak tahu anakku itu viral itu karena tahu saya dari teman-teman kuliahnya dibilang Yovita terjadi kecelakaan karena dia mabuk-mabuk ini nih. Jadi saya nggak tahu Bu bahwasanya anak saya itu viral karena Yovita mabuk-mabuk makanya terjadi, karena saya itu keluarnya nggak bolehin megang HP sampai begitu lama biar saya nggak lihat anak saya yang pas lepas kepalanya di ban mobil itu gitu, biar saya jangan lihat juga. Jadi ketika teman-temannya itu datang ziarah ke makam anak aku, nangis-nangis, kenapa kok jadi kayak gitu ya Tante, kok jahat banget. Jadi saya paling susahnya Bu, seketika mau ulang tahun saya nih nanti bulan 4 udah mulai jadi kebayang tubuh anakku yang hancur itu, kepala anakku yang hancur, terus suara-suara di persidangan itu yang memfitnah anakku. Kok begini jahatnya Tuhan, manusia yang Kau ciptakan, padahal Tuhan yang memberi kepintaran, Tuhan yang memberikan jabatan, Tuhan yang memberikan keuangan, tapi kenapa harus itu semua jadi orang itu pakai untuk memfitnah anakku? Ini yang aku susah Bu, terkadang aku jadi berpikir gimana lah gitu Bu, itu yang susah gitu. Jadi gimana caranya ini Bu, istilahnya kadang kita udah mengampuni Tuhan, tapi terkadang kalau terlintas semua karena aku baru video call mama langsung gak ada untuk selamanya. Kayaknya nggak percaya karena mayatnya pun langsung dimakamin seperti kilat gitu. Jadi anak aku dipitnah lagi gitu. Jadi seolah-olah seketika aku udah memaafkan, tapi terkadang kalau hal-hal seperti ini mau ulang tahun nih, pas tanggal ulang tahun saya, pas pasca itu anak aku yang ditabrak itu keingat, jadi kerekam semua badan anakku, fitnaan yang di persidangan itu semua seperti itu. Aku gimana nih Bu, biar istilahnya jangan lagi itu, biar pulih dalam nama Tuhan semua Yesus. itu Dalam nama Tuhan Yesus. dari mataku, dari telingaku, Amin. dari pikiran. Amin. Kakak Yovita ya, Mama Yovita ya, Kakak sudah lakukan yang luar biasa. Kakak bisa mengampunin itu iblis tidak suka ya. Dia berusaha untuk mengacaukan Kakak punya pikiran dan hati lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kak, waktu engkau berkata Tuhan aku mengampuni orang yang menabrak anakku, iblis tidak akan tinggal diam. Makanya dia berusaha mengganggu Kakak supaya Kakak tetap terintimidasi dengan kata-kata. Sekarang pertanyaan saya, apakah sekarang pengaruh kepada Yovita yang sudah di tangan Bapak Abraham di surga dengan omongan manusia? Karena kalau kita hidup dari omongan manusia, mamanya Yovita, kita tidak akan pernah bisa tenang hidup ini. Kita harus hidup dengan apa kata Tuhan. Ya, Kakak bilang tadi bahwa Kakak selalu bilang, nak, pokoknya Kakak percaya anak Kakak adalah anak yang baik ya, dan dia juga dalam keadaan Kakak masih tetap berhubungan dengan dia. Nah kalau sampai ada omongan kanan kiri, apa bedanya dengan Tuhan Yesus yang difitnah ya? Tuhan Yesus kurang apa difitnah, bahkan juga dikatakan dia Tuhan tuh nggak pernah bangkit, tapi dicuri oleh murid-murid, bahkan sampai hari ini pun fitnah itu ada. Pertanyaan, apakah mengubah kedaulatan Tuhan? Apakah mengubah Yesus sebagai Allah kita yang luar biasa? No. Omongan manusia tidak bisa mengubah anak Kakak
ya anak kakak sudah di posisi dengan Bapa di surga ya. Yang bisa mengubah hanya apa pendapat Tuhan. Dan Tuhan katakan anakmu sudah ada bersama dengan aku. Kakak jangan ragu itu dan jangan sampai kakak terusik. Karena waktu kakak terusik dengan kakak diingat-ingatkan tentang badan anak kakak yang dalam keadaan yang pecah, yang hancur, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Itu adalah intrik daripada si jahat supaya membuat kakak kehilangan damai sejahtera. Kalau kakak kehilangan damai sejahtera, kakak akan bisa kembali marah. Dan kalau kakak marah, kakak menyimpan kepahitan dan menyimpan dendam, maka kakak tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Sayang, kakakku sayang ya, engkau harus yakin ya, adik sudah di surga. Ya, udah bersama dengan Bapak Abraham. Karena tadi katakan katanya si Rahab, aku minta sekeluargaku selamat. Selamat semua keluarga si perempuan sundal itu. Selamat semua. Bapaknya, mamanya, anaknya, seisi keluarganya selamat, Kak. Jadi imanmu jangan sampai terpengaruh dengan omongan orang. Itu semua intrik si jahat. Kakak jangan. Waktu ada kata-kata berkata, mama anakmu pakai narkoba, anakmu mabuk, dalam nama Tuhan Yesus, kau keluar dari hidupku. Karena aku percaya anakku sudah bersama dengan Tuhan di surga. Karena iman kakak menyelamatkan anakmu. Tapi kalau engkau terpengaruh dengan omongan orang, engkau akan down, engkau akan jatuh sakit, dan kakak akan kehilangan segala-galanya. Kakak masih punya tanggung jawab sama Tuhan. Masih ada adik daripada Yovita kan? Ada satu lagi, Bu. Nah, itu tanggung jawab kita, Kak. Kalau engkau sakit, nggak ada gunanya ya. Katakan Tuhan berikan aku kekuatan. Anakku sudah bersama dengan engkau. Nah sekarang tinggal bagianku untuk mengurus adik Yovita supaya dia menjadi anak yang luar biasa. Kakak maju, kakak mesti mengampunin, kakak jangan mau terintimidasi. Orang boleh ngomong apapun tentang anak kita. Bukan omongan orang itu yang membuat Yovita masuk surga. Tapi kata Tuhan, dia adalah kesayanganku, dia sudah bersama dengan aku. Kakak harus yakin itu sayangku ya. Kakak Yovita di mana? Tinggal di mana? Di Jakarta? Di Jakarta, dekat Di Pasar Jakarta. Induk Ramadjati, Bu. Nah, nanti kapan-kapan nanti kita bisa kumpulkan berapa nanti Kak Wulan, kapan-kapan kalau misalnya ada nanti berapa orang nanti ya. Karena saya kebetulan ada bikin namanya Kongko Syantik. Kongko Syantik itu adalah aku ketemu dengan ibu-ibu yang satu geng gitu loh. Nah, nanti kapan-kapan mau ketemu, aku atur waktu karena saya juga memang agak sibuk ya. Nanti mungkin kapan-kapan nanti kita bisa ketemu khusus buat ibu-ibu dari Futures karena aku bangga melihat kalian wanita hebatnya Tuhan. Jadi kakak tadi mamanya Samuel semangat, tadi juga mamanya Yovita harus semangat ya Kak ya. Nggak apa-apa nangis, tapi jangan sampai menyimpan kepahitan. Itu bukan dari Tuhan. Damai sejahtera kakak harus penuh bersama dengan Tuhan ya. Haleluya. Amin. Tuhan Amin. berkati ya. I love you sayangku. Amin. Luar biasa. Selanjutnya, Mams, silahkan yang ingin ditanyakan atau dari firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu Indri. Luar biasa. Ada lagi Mam yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, shalom Bu Semua Indri. sudah kuat ini, aku lihat ini ya. Ya sayang. Shalom. Ya. Siapa Ingat sama ini? saya. Siapa cantik? Siapa? Ruth Nehemia. Kak Ruth. Ruth? Oh iya kemana Kak Ruth? Hai sayang. Ini aku punya sahabat ini. Sayangku, cantik luar biasa. Ini wanita luar biasanya Tuhan. Gimana sayangku? Saya ingin sharing aja sedikit ya. Iya. Saya memang bukan anak saya yang meninggal, tetapi suami saya ya. Dalam hidup saya ini banyak sekali mengalami berbagai macam pergumulan ya. Terkena kanker lah, jantung lah, sampai pasang ring 3 ya. Waktu kanker itu di kemo sampai gundul dan sebagainya. Waktu suami saya meninggal pun meninggalnya tidak wajar ya, dibunuh. Jadi banyak sekali hal yang bagi saya itu perasaan saya gitu ya. Perasaan saya itu saya udah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi kenapa saya harus ngalamin segala macam yang berat-berat gitu di dalam hidup saya. Tadinya saya memang tidak bisa mengerti ya. Kok Tuhan izinkan saya ngalamin hal yang sangat-sangat berat gitu ya. Dibandingkan dengan adik kakak saya gitu, kayaknya saya paling berat gitu. Tapi setelah lewat itu semua, saya baru bisa mengerti ya. Tadinya saya nggak bisa ngerti.
saya dalam hati itu berontak gitu ya, bukan berontak gimana, tapi bertanya-tanya gitu, Tuhan, apa salah saya? Apa salah saya terus gitu ya. Tapi setelah saya melewati itu semua, saya baru tahu bahwa kita itu seperti alat peraganya Tuhan ya. Jadi kita diberikan kesempatan mengalami itu semua untuk kita jadi saksi Tuhan gitu ya. Ketika saya mengalami kanker, akhirnya saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang kanker. Saya bisa menghibur mereka di rumah singgah kanker dan menguatkan orang-orang yang baru mau di kemo dan sebagainya, yang dalam pergumulan yang berat gitu ya. Dan ketika saya juga mengalami, bayangin tiba-tiba suami saya dibunuh gitu ya, aduh rasanya kok tidak wajar gitu ya. Kalau yang lain mah ya misalnya meninggal ketabrak masih mending gitu, ini kalau dibunuh kan terkesannya tuh aduh kayak apa gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan itu memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa melewati itu semua. Sekarang sudah 14 tahun ya terlewati. Kanker saya juga udah 8 tahun ya. Saya melewati itu semua. Walaupun kadang-kadang juga masih banyak hal-hal yang, tapi saya belajar untuk tidak mau mempertanyakan Tuhan ya. Saya belajar untuk bertanyanya gini, kalau ketika saya ngalamin kanker, saya tidak bertanya kenapa saya kena kanker, tidak. Tapi Tuhan sedang mengajar apa melalui penyakit ini gitu. Nah, ketika itu saya bisa tidak berontak kepada Tuhan, tapi bisa, oh Tuhan tuh lagi ngajarin sesuatu. Dan ketika saya mempunyai hati seperti itu, setiap hari itu saya perhatikan ya, hari ini Tuhan lagi ngajarin apa, hari ini Tuhan ngajarin apa gitu. Jadi saya melihat bahwa oh ternyata Tuhan tuh sedang membentuk hati saya tuh. Kadang-kadang kita merasa kita sudah cukup baik, tapi ternyata di hadapan Tuhan belum ya gitu. Seperti misalnya contohnya lah, waktu saya sakit itu banyak sekali yang nengok dari Jakarta sampai seorang diri sewa mobil hanya nengok saya. Itu teguran bagi saya. Tuhan bilang, coba lihat orang itu begitu memperhatikan kamu sampai dari Jakarta mau nengok kamu. Kamu pernah nggak nengok orang sakit dengan penuh kasih gitu ya? Kadang-kadang kan kita nengok orang sakit tuh, aduh nggak enak ya, belum nengok gitu. Bukan dengan kasih, tapi hanya karena tidak enak. Nah disitu setiap hari saya dibentuk sama Tuhan. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Walaupun jalannya itu memang seringkali nggak enak, nggak masuk akal. Kadang-kadang Tuhan kayaknya saya harus dipermalukan, saya harus mengalami hal-hal yang secara manusia kayaknya harusnya kita tidak mengalami itu. Tapi saya belajar untuk menerima apa yang Tuhan izinkan saya ngalamin, dan saya bisa melihat dalam hidup saya itu apapun yang Tuhan izinkan. Saya pernah juga saraf kejepit sampai 6 bulan nggak bisa bangun. Saya bilang, Tuhan ini baru juga selesai kemo, selesai udah nggak bisa bangun lagi 6 bulan. Ternyata Tuhan punya rencana ya. Jadi dengan itu saya jadi banyak menjadi berkat bagi orang-orang yang saraf kejepit, orang yang dengan terapi air dan sebagainya, sampai saya pikir saya siapa bisa ya seolah-olah kayak satu ahli gitu, padahal saya bukan ahli apa-apa, tapi dengan pengalaman saya itu saya bisa jadi berkat bagi orang banyak. Dan saya percaya apapun yang kita alami, ya mungkin kita berbeda-beda kasusnya ya, tapi kita mau belajar jangan kita mempertanyakan Tuhan, tapi kita bertanya Tuhan sedang ngajarin apa sama kita. Luar biasa Kak Ruth ini. Kak Ruth ini adalah sahabatku yang sudah lama, 100 tahun nggak ketemu ya. Dulu juga papa dari Kak Ruth dan juga keluarganya semua aku kenal, dan itu buat aku tuh anugerah Tuhan. Dan aku lihat Kak Ruth luar biasa
biasakah engkau menjadi motivator untuk banyak orang-orang yang mengalami hal yang tidak mudah? Terima kasih, Tuhan berkatin ya. Nah, jadi intinya hari ini, malam ini, kalau saya mendengar cerita dari tadi Kak Yovita punya mama, udah gitu Samuel punya mama ya, juga Kak Ruth Nehemia juga ya. Kalau buat saya, ibu-ibu yang lain, kita bangga sama Tuhan Yesus ya. Kita boleh dipertemukan dalam PD yang seperti ini. Kita harusnya bersyukur luar biasa. Ini PD yang lebih daripada dokter. Kenapa bilang? Waktu kita mendengar teman-teman yang mengalami hal yang sama, itu sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita. Itulah sebenarnya pelayanan yang sesungguhnya ya. Jadi kalian maju terus ya. Saya bangga banget. Kak Ulan, thank you banget engkau bisa mempersatukan wanita-wanita yang luar biasa. Dan saya terus terang, saya sangat ingin kalau bisa kapan-kapan memang ketemu sama kalian, itu kalau memang memungkinkan. Aku juga sangat rindu. Tapi kalau misal pun nanti kapan-kapan kita juga mau Zoom lagi, nanti aku juga siap. Hanya berhubung karena memang malam ini saya ada acara keluarga, aku nggak bisa terlalu lama. Tapi mungkin walaupun saya mungkin leave, kalian bisa meneruskan, saling menguatkan. Dan saya percaya, aku terus terang, saya pelayanan udah 28 tahun. Saya suka pelayanan ini. Ini pelayanan yang luar biasa. Jadi maju terus ya. Mamanya Yovita, mamanya Samuel ya, Kak Ruth ya, dan semua teman-teman yang gak bisa saya sebut nama persatu karena aku gak pakai kacamata. Dia aku gak bisa baca nama kalian gitu loh. Ini problemnya. Tadi kacamata aku gak tahu di mana ini. Tapi intinya pokoknya kalian luar biasa, kalian keren, kalian disayang Tuhan, dan kalian akan menjadi berkat luar biasa. Kalah tuh pendeta-pendeta besar nama yang gak pernah ngalamin seperti kalian. Kami ini mungkin gak ada papanya ya, tapi kalian adalah orang-orang yang akan dipercayakan Tuhan banyak hal. Jadi maju terus ya, cantikku luar biasa, semangat ya. Masih belum selesai tugas kita ya. Sampai Tuhan datang kedua kali, kita harus siap menjadi membawa kabar baik ya Tuhan. Karena Tuhan katakan betapa indahnya yang pembawa kabar baik, dan Tuhan kagum melihat kita bukan karena kita hebat, tapi karena kalian di tengah masalah sekalipun bisa menjadi berkat. Jadi maju sekali lagi, Women Virtuous, apa namanya? Victorious Mothers. Victorious Mother. Ini luar biasa ya. Jadi sayangku, semangat ya, tetap semangat. Dan Kak Ulan cantikku, nanti kapan-kapan kita bisa atur waktu ya, kita bisa ketemu, kita bisa sharing. Pasti ada rencana besar Tuhan untuk setiap kita, dan kalau kita bisa sinergi, kita bisa bergabung sama-sama, ini pasti ada hal yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau aku bisa harus leave dulu ya. Kalian Bu Indri, teruskan maaf aja ya. sebelum leave, Ya, boleh sayangku. foto bersama dulu Boleh dong ya, sayangku, mama-mama boleh semua. dong. Mari kita foto, Tolong dibuka sayangku. kameranya. Luar biasa ini mah. Tolong dibuka kameranya mama-mama luar semua. biasa. Aku bangga banget bisa kenal sama kalian loh ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita bisa ketemu sama-sama ya. Kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, masih bagian berikutnya. Victorious mana dong tangannya? Mothers. Gimana Victorious tangannya? Gini ya? Ya, Victorious Oke. Mothers. Oke, thank you. Bu Indri, boleh doa penutup sebentar? Boleh ya, aku doa. Ya, Tapi kalian terusin aja kalau mau terus kita ya. lanjut, kita masih lanjut. Oke ya, kita berdoa ya sayangku ya. Tuhan Yesus yang baik, Ayah Allahku yang luar biasa, Roh Kudus kami yang wonderful. Terima kasih untuk malam ini. Aku beruntung Bapak boleh mengenal wanita-wanita hebatnya Tuhan pada malam hari ini. Berkati Kak Ulan yang luar biasa. Kalau Engkau pakai beliau Bapak untuk membawa teman-teman, untuk dikuatkan, untuk saling menguatkan, itu semua karena anugerah Tuhan. Pakai lebih lagi Kak Ulan dan berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati apapun yang dikerjakan. Dan juga untuk semua teman-teman di tempat ini, tadi aku hanya mendengar baru 3 kesaksian dari Mama Yovita, dari Mama Samuel, dan juga dari Kak Ruth Nehemia. Semua yang gak bisa disebut satu persatu, Tuhan berkati. Kami percaya kami boleh kuat bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang menguatkan. Kami boleh menjadi berkat bukan kami hebat, tapi karena Tuhan yang berkati kami. Kami boleh menguatkan juga, kenapa? Bukan karena kami yang bisa kuat, tapi kami karena dikuatkan oleh Tuhan. Artinya setiap kami yang mengalami Tuhan sudah waktunya untuk berdampak. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk mama-mama yang luar biasa ini, melalui hidup mereka, melalui rumah tangga mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui karir mereka, melalui komunitas mereka. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih Bu. Untuk tamu undangan bisa juga leave. Untuk tamu dan mama-mama FMI untuk tetap tinggal dengan Zoom.